Nasib dosen IPB yang berani, bilang ijazah SMA Gibran setara lulusan SD. Apa jadinya jika seorang dosen menantang dokumen pendidikan seorang wakil presiden? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk ke kisah viral yang mengguncang jagat maya. Nama Melanie Buitenzorgi, dosen IPB University, mendadak mencuat karena pernyataannya yang menyebut pendidikan Wapres Gibran Rakabuming setara lulusan sekolah dasar. Semua berawal dari analisis akademis yang ia tulis. Dengan mengacu pada riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS in Search, Australia, Melanie berani menyatakan dua institusi itu tidak sebanding dengan jenjang SMA di Indonesia. Dari sana, ia mempertanyakan keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri yang menjadi pijakan Gibran melangkah ke panggung politik nasional. Pernyataan itu langsung jadi sorotan. Sebagian publik mendukung karena menilai ada ruang diskusi akademis. Sebagian lain mengecam karena menganggap opini tersebut menjatuhkan legitimasi seorang pejabat negara. Tak butuh waktu lama, nama Melanie ramai diperbincangkan di media sosial, membuat atmosfer semakin panas. Sebagai institusi tempatnya mengabdi, IPB University pun tak tinggal diam. Melalui pernyataan resmi, pihak kampus menegaskan bahwa opini Melanie adalah pandangan pribadi, bukan sikap resmi institusi. Meski begitu, kampus tetap akan mengundangnya untuk berdiskusi dan mengonfirmasi pandangannya. Di balik kontroversi itu, publik juga dibuat penasaran dengan sosok Melanie. Lulusan S1 IPB University ini kemudian meraih gelar magister di Wageningen University, Belanda, dan menyelesaikan doktoralnya di University of Sydney, Australia. Bidangnya bukan sembarangan, yakni ekonomi politik lingkungan. Jejak akademiknya pun tak kalah impresif. Melanie dikenal aktif menulis dengan sejumlah publikasi ilmiah di Google Scholar yang fokus pada isu lingkungan dan sumber daya. Sosoknya selama ini lebih banyak berkiprah di dunia penelitian, sebelum akhirnya viral karena kritik tajam yang dilontarkan. Kontroversi ini pun menciptakan drama yang unik. Seorang akademisi yang biasanya berkutat di ruang kelas dan jurnal ilmiah, kini terseret dalam pusaran debat politik tingkat nasional. Di satu sisi, ia menampilkan wajah keberanian akademis. Di sisi lain, ada konsekuensi besar dari opini yang ia suarakan. Publik pun terbelah. Ada yang menganggap pernyataan Melanie sebagai bentuk check and balance yang sehat. Namun, ada juga yang menilai timing dan caranya menimbulkan kegaduhan tidak perlu. Semua ini membuat situasi makin rumit, seolah drama akademisi melawan realitas politik sedang dimainkan di depan mata. Kini, nasib Melanie berada di persimpangan. Apakah ia akan bergeming mempertahankan analisisnya atau memilih jalan kompromi setelah berdiskusi dengan kampus? Nasib dosen IPB yang berani, bilang ijazah SMA Gibran setara lulusan SD. Apa jadinya jika seorang dosen menantang dokumen pendidikan seorang wakil presiden? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk ke kisah viral yang mengguncang jagat maya. Nama Melanie Buitenzorgi, dosen IPB University, mendadak mencuat karena pernyataannya yang menyebut pendidikan Wapres Gibran Rakabuming setara lulusan sekolah dasar. Semua berawal dari analisis akademis yang ia tulis. Dengan mengacu pada riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS in Search, Australia, Melanie berani menyatakan dua institusi itu tidak sebanding dengan jenjang SMA di Indonesia. Dari sana, ia mempertanyakan keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri yang menjadi pijakan Gibran melangkah ke panggung politik nasional. Pernyataan itu langsung jadi sorotan. Sebagian publik mendukung karena menilai ada ruang diskusi akademis. Sebagian lain mengecam karena menganggap opini tersebut menjatuhkan legitimasi seorang pejabat negara. Tak butuh waktu lama, nama Melanie ramai diperbincangkan di media sosial, membuat atmosfer semakin panas. Sebagai institusi tempatnya mengabdi, IPB University pun tak tinggal diam. Melalui pernyataan resmi, pihak kampus menegaskan bahwa opini Melanie adalah pandangan pribadi, bukan sikap resmi institusi. Meski begitu, kampus tetap akan mengundangnya untuk berdiskusi dan mengonfirmasi pandangannya. Di balik kontroversi itu, publik juga dibuat penasaran dengan sosok Melanie. Lulusan S1 IPB University ini kemudian meraih gelar magister di Wageningen University, Belanda, dan menyelesaikan doktoralnya di University of Sydney, Australia. Bidangnya bukan sembarangan, yakni ekonomi politik lingkungan. Jejak akademiknya pun tak kalah impresif. Melanie dikenal aktif menulis dengan sejumlah publikasi ilmiah di Google Scholar yang fokus pada isu lingkungan dan sumber daya. Sosoknya selama ini lebih banyak berkiprah di dunia penelitian, sebelum akhirnya viral karena kritik tajam yang dilontarkan. Kontroversi ini pun menciptakan drama yang unik. Seorang akademisi yang biasanya berkutat di ruang kelas dan jurnal ilmiah, kini terseret dalam pusaran debat politik tingkat nasional. Di satu sisi, ia menampilkan wajah keberanian akademis. Di sisi lain, ada konsekuensi besar dari opini yang ia suarakan. Publik pun terbelah. Ada yang menganggap pernyataan Melanie sebagai bentuk check and balance yang sehat. Namun, ada juga yang menilai timing dan caranya menimbulkan kegaduhan tidak perlu. Semua ini membuat situasi makin rumit, seolah drama akademisi melawan realitas politik sedang dimainkan di depan mata. Kini, nasib Melanie berada di persimpangan. Apakah ia akan bergeming mempertahankan analisisnya atau memilih jalan kompromi setelah berdiskusi dengan kampus?